Kita mulai nomor 1. Dari 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras adalah, jadi kalau triple Pythagoras syaratnya adalah kuadrat sisi terpanjang harus sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi ini harus dicek satu-satu. Kita mulai dari yang A. Ada 9, 13, dan 15. Yang paling panjangnya adalah 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 225 ditambah 169 ditambah 81. 169 tambah 81 sama dengan 250. Jadi tidak sama, 225 tidak sama dengan 250. Jadi dia bukan triple Pythagoras. Kita lanjut yang B. Kemudian ada 7, 12, dan 15. Yang paling panjangnya 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan 225 sama dengan 144 ditambah 49 sama dengan 193. Jadi tidak sama lagi, jadi dia juga bukan triple Pythagoras. Kemudian yang C ada 10, 24, dan 25. Yang panjangnya 25, jadi 25 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 625. 24 kuadrat ada 576 ditambah 100, jadi 256 dan 676, jadi tidak sama lagi, jadi bukan triple Pythagoras. Kemudian yang terakhir ada 8, 15, dan 17. Yang paling panjangnya 17, jadi 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 289, sama dengan 225 ditambah 64 adalah 289. Jadi sama, 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi ini adalah triple Pythagoras. Perhatikan gambar di bawah ya. Jadi ada suatu segitiga siku-siku dengan ukuran AB 15 cm, kemudian AC adalah 12 cm. Panjang dari BC adalah, nah yang ditanyakan adalah yang ini, yang BC. BC itu adalah bukan sisi terpanjang ya, jadi dia mencarinya nanti sisi terpanjangnya ini dikurangi dengan sisi yang lainnya. Nah, jadi untuk mencari BC adalah AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi BC sama dengan akar dari 225 dikurangi 144 sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 cm. Jadi jawabannya yang D. Nomor 3, kebun berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 meter dan 24 meter. Akan dipasang kawat di sekelilingnya sebanyak 3 putaran. Jika harga 1 meter kawat adalah Rp5.000, maka harga seluruh kawat yang diperlukan adalah, nah ini kita gambar dulu. Jadi belah ketupatnya gambarnya seperti ini, diagonalnya kan 10 meter ya, jadi ini masing-masing dia 5 meter dan 5 meter. Nah yang satunya lagi ini 12 dan 12. Nah untuk mencari harganya kita harus tahu keliling kawat terlebih dahulu. Nah untuk mencari keliling kawat kita harus tahu dulu ini panjang sisinya ini. Nah panjang sisi itu merupakan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi bisa dicari dengan cara, jadi AB ini adalah akar dari OA kuadrat, ini ya, OA kuadrat ditambah dengan OB kuadrat. Jadi akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, karena akan dipasang kawat sekelilingnya, maka kita juga harus tahu kelilingnya. Karena ini ada 4, sisinya ada 4, jadi kelilingnya adalah 4 kali panjang AB yang sudah diketahui kan AB ini. Jadi 4 kali 13 sama dengan 52. Nah, kemudian sekelilingnya akan dipasang kawatnya sebanyak 3 putaran. Jadi maka panjang kawatnya adalah 3 dikali dengan 52 sama dengan 156. Nah,
Kemudian harga kawatnya berarti 156 dikalikan dengan harganya Rp5.000 sama dengan Rp780.000. Nah, nomor 4 ada gambar lingkaran, kemudian ada titiknya, kemudian ada daerah yang diarsirnya. Pertanyaannya adalah ruas garis AB pada gambar di samping ya, dinamakan. Jadi ruas garis AB itu dia menghubungkan dua titik ya, titik A dan titik B, kemudian dia melalui titik pusat. Nah, kalau dia melalui titik pusat berarti dia dinamakan dengan diameter. Kalau dia tidak melalui titik pusat, misalkan dia menghubungkan dua titik D dan E, tapi dia tidak melalui titik pusat, maka dia disebut tali busur. Kemudian selanjutnya, juring yang ditunjukkan pada gambar adalah, jadi juringnya pada gambar ini yang mana? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran. Jadi ada busur lingkaran, kemudian ada juga dibatasi oleh jari-jari. Jadi ini ada busurnya, kemudian dibatasi oleh jari-jari. Jadi juringnya adalah juring BOC. Jadi daerah yang berwarna biru ini adalah juring. Jadi jawabannya yang D. Kemudian selanjutnya, berikut ini yang merupakan jari-jari lingkaran pada gambar di samping, kecuali. Nah, yang jari-jari lingkaran berarti dia menghubungkan satu titik pada lingkaran dan titik pusat. Kalau sekarang kita lihat yang A, ruas garis AO, ruas garis A dan O. Nah, ia dari titik di lingkaran kemudian dengan titik pusat, berarti dia adalah jari-jari. Kemudian BO ini juga jari-jari. Kemudian BC. Nah, BC ini dia bukan jari-jari, tapi dia adalah busur lingkaran. Jadi dia adalah busur BC ya. Selanjutnya CO dia juga jari-jari. Jadi jawabannya yang C. Jadi yang bukan jari-jari lingkaran adalah ruas garis BC. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Sukardi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Jarak tempuhnya adalah, nah kalau seperti ini berarti kita harus mencari keliling lapangannya dulu. Ya, jadi kita cari keliling lapangannya dengan diameter 60. Kemudian karena dia berlarinya sebanyak 3 kali, jadi jaraknya nanti adalah keliling lingkarannya dikalikan dengan 3, karena dia berlarinya mengelilinginya 3 kali. Jadi yang pertama kita cari keliling lingkaran, rumusnya adalah karena diketahui diameter, kita bisa pakai pi kali diameter. Karena bukan kelipatan 7, jadi kita pakai 3,14 kali 60 sama dengan 188,4 meter. Kemudian mengelilingi sebanyak 3 kali, jadi kita kalikan 3, yaitu 3 kali 188,4, jadi jarak tempuhnya 565,2 meter. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran berdiameter 1,4 meter. Setelah selesai dibuat, ibu mengukur keliling taplak mejanya. Kelilingnya adalah, sudah diketahui, pi-nya menggunakan 22/7. Nah, caranya yang pertama, diketahuinya adalah diameternya 1,4, yang ditanyakan keliling. Kelilingnya menggunakan rumus pi kali diameter. 22/7 dikali 1,4. Nah, 1,4-nya ini bisa dirubah menjadi 14/10. Jadi, kemudian 7 dan 14 bisa disederhanakan ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi, sisanya 22 kali 2. 22 kali 2 sama dengan 44 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya 4,4. Jadi keliling taplak meja tersebut adalah 4,4 meter.
Nomor 7, pada gambar berikut, luas juring AOB adalah 231 cm². Nah, dan besar sudut AOB adalah 60 derajat. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran dan keliling lingkaran. Ingat rumusnya dulu ya. Jadi yang pertama, karena yang diketahui adalah luas juring AOB dan sudut, jadi kita menggunakan perbandingannya adalah sudut dan luas juring. Sudutnya sudut AOB per 360 ya, sebesar sudut satu lingkaran. Kemudian luas juring per luas lingkaran. Selanjutnya sudut AOB-nya sama dengan 60 derajat, dibagi 360 sama dengan luas juringnya diketahui 231, dibagi luas lingkarannya belum diketahui, jadi pi kali r kuadrat. Kemudian 60 per 360 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Nah, kemudian sama dengan 231 per pi-nya diganti dengan 22/7 dikali r kuadrat. Kemudian biasa ya dikali silang, 1/6 dikali 22/7 dikali r kuadrat sama dengan 231. Jadi 22 per 42 ya, 6 kali 7 42 dikali r kuadrat sama dengan 231. Jadi r kuadrat sama dengan 231 dikali 42 per 22 dibalik ya. Jadi r-nya ketemunya adalah 21 cm. Itu baru ketemu jari-jarinya. Nah, kelilingnya berarti keliling lingkaran kalau diketahui jari-jari rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Jadi 2 kali pi-nya 22/7, r-nya 21 ya, ketemu 21. Jadi r-nya sama kelilingnya sama dengan 132. Pada gambar berikut ini luas lingkaran adalah 48 cm. Kemudian pada gambar diketahui besar sudut BOA adalah 135 derajat. Ini yang ditanyakan adalah luas juring AOB ya. Nah, jadi luas juring AOB adalah rumusnya sama karena yang diketahui perbandingan sudutnya dan luasnya yang sudah diketahui, jadi kita menggunakan sudut dan luas. Jadi sudut AOB per 360 sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, sudut AOB-nya besarnya adalah 135 per 360 sama dengan luas juring AOB per luas lingkarannya sudah diketahui yaitu 48. Jadi sama dengan luas juring AOB adalah 135 derajat per 360 dikali 48. Jadi luas juring AOB adalah 18 cm persegi. Nomor 9, materi tentang garis singgung lingkaran. Soalnya pada gambar di atas, CD adalah garis singgung persekutuan luar. Diketahui panjang jari-jari AD adalah 15 cm, kemudian ruas garis CD adalah 16 cm, dan ruas garis AB adalah 20 cm. Yang ditanyakan adalah panjang jari-jari BC. Jadi jari-jari AD ini adalah jari-jari lingkaran besar, kemudian ruas garis CD ini adalah garis singgung persekutuan luar, kemudian ruas garis AB ini adalah jarak pusat kedua lingkaran. Yang ditanyakan adalah jari-jari BC atau jari-jari lingkaran yang kecilnya. Nah, ini ya diketahuinya RB-nya 15, RB itu jari-jari besar, kemudian L itu adalah garis singgung persekutuan luar, kemudian P itu adalah jarak pusat kedua lingkaran. Kemudian kita akan cari RK-nya. Jadi rumusnya adalah garis singgung persekutuan luar kuadrat sama dengan
jarak pusatnya kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. 16 kuadrat dikurangi sama dengan 20 kuadrat dikurangi 15 dikurangi RK kuadrat. 256 sama dengan 400 dikurangi 15 dikurangi RK dikuadratkan. Nah, itu bisa jadi 144 karena 400-nya dipindah ruas ya. Jadi nanti ketemunya dua-duanya sama-sama negatif, kemudian bisa dikalikan dengan negatif, jadi hasilnya bisa jadi positif semuanya. Jadi ketemu 144 sama dengan 15 dikurangi RK kuadrat sama dengan kedua ruas ini diakar ya. Akar dari 144 adalah 12, kemudian akar dari 15 dikurangi RK kuadrat adalah 15 dikurangi RK. Jadi RK-nya adalah 15 dikurangi 13 yaitu 3 cm. Ini jawabannya yang A. Nomor 10, pada gambar di bawah, panjang jari-jari OA adalah 16 cm dan panjang garis singgung PA adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah OP. Jadi OA, ini ya AO, dengan PA, ini dia, kemudian dengan OP, ini membentuk suatu segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari OP bisa menggunakan teorema Pythagoras. OP yaitu akar dari OA kuadrat ditambah PA kuadrat sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 256 ditambah 900 sama dengan akar dari 1156 yaitu 34. Nomor 11, materi tentang limas. Owen memiliki kawat 9 meter untuk membuat limas. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm dan panjang rusuk tegaknya 19 cm. Jika seluruh kawat digunakan, maka panjang kawat yang tersisa adalah. Nah, jadi gambar limasnya seperti ini. Jadi di limas itu ada 4 rusuk yang ini. Rusuk alasnya ada 4, kemudian rusuk yang tegaknya dia juga ada 4. Nah, dia ada 4. Jadi untuk mengetahui banyak kawat yang digunakan, jadi 4 kali 15 karena yang bawahnya ini ya 15-nya kali 4, kemudian ditambah 4 kali 19. Jadi yang sisi tegaknya ini kan dia ada 4 juga, jadi 4 kali 19. Jadi sama dengan 4 dikali 15 tambah 19 sama dengan 136 cm. Nah, kawatnya tadi kan ada 9 meter. 9 meter itu sama dengan 900 cm. Nah, kita bagi dengan rusuk yang diperlukan. Jadi kawat yang diperlukan untuk membuat satu limas itu adalah 136. Jadi 900 dibagi 136 itu dia akan dapat 6 kerangka dari limasnya, kemudian akan bersisa 84. Jadi sisa dari kawatnya adalah 84 cm. Lucky membuat kerangka berbentuk balok yang terbuat dari aluminium dengan ukuran 50 cm kali 50 cm kali 80 cm. Jika harga 1 meter aluminium adalah Rp4.000, biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah. Nah, ini kita hitung dulu banyak kerangka yang diperlukan, aluminium yang diperlukan. Jadi, satu buah balok itu dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya ada 4 ya, kemudian tingginya juga ada 4, lebarnya juga ada 4. Nah, lebarnya juga ada 4. Jadi caranya adalah 4 kali panjang tambah lebar ditambah tinggi. Jadi 4 kali 50 tambah 50 tambah 80 sama dengan 4 kali 180 sama dengan 720 atau 7,2 meter. Nah, harga 1 meternya tadi adalah Rp4.000. Jadi tinggal kita kalikan 7,2 dikali 4.000 sama dengan Rp28.800. Nomor 13, kita masuk materi statistika, mencari median dari suatu data.
Datanya diketahui adalah 9, 4, 5, 3, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 9, 7. Nah, kalau mencari median itu, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke data yang paling besar. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau cara manualnya, kita bisa memasang-masangkan ya. Jadi, untuk mencari yang tengahnya yang mana? 3 ini kita pasangkan dengan 9, 4 dengan 9, ini dengan ini, 5 dengan 7 yang ini, 5 dengan 7. Jadi sisanya ada 2, ada 6 dan 7. Nah, untuk mencari ini mediannya adalah karena ada 2, berarti kita tinggal menjumlahkan 6 ditambah 7, kemudian kita bagi 2. Jadi 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Nomor 14, hasil ulangan matematika sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Ada nilai, ada frekuensi. Jadi nilai 60, frekuensi 3 berarti dia banyaknya ada 3 orang yang mendapat nilai 60 dan seterusnya. Kemudian banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Berarti kita harus mencari dulu rata-ratanya. Kalau rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk mencari jumlah datanya, karena dia frekuensinya ada yang lebih dari 1, jadi harus dikalikan dulu. 60 ada 3 orang, berarti 60 kali 3. Kemudian 70-nya kali 6, 75 kali 7, 80 dikali 8, 90 kali 4, dan 100 dikali 2. Sama dengan banyak datanya adalah jumlah dari 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Jadi sama dengan 60 kali 3 180 ditambah 420 ditambah 525 ditambah 640 ditambah 360 ditambah 200 dibagi dengan banyak datanya adalah 30. Jadi sama dengan 2325 dibagi dengan 30. Jawabannya adalah 77,5. Nah, yang ditanyakan adalah yang nilainya lebih dari rata-rata. Jadi yang nilainya lebih dari 77,5 berarti yang nilainya adalah di atas 75 ini ya. Berarti dia adalah mulai dari yang nilainya 80 sampai yang nilainya 100. Nilai 80-nya ada 8, ditambah 90-nya 4, ditambah 200-nya ada 2. Jadi totalnya ada 14 orang. Nomor 15 tentang peluang. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah. Nah, kalau begini kita cari dulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya ini ada A1, A2, A3, itu artinya pada koin muncul angka, kemudian pada dadunya muncul angka 1. Kalau A2 berarti koinnya muncul angka, dadunya muncul angka 2. Karena koin itu ada angka dan gambar, jadi ada 6. Kemudian ada dadu itu ada 6. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 12. Jadi ada A1, A2, A3, A4, A5, 6, kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, kemudian gambar dan dadu yang muncul angka 6. Nah, yang ditanyakan adalah mata dadu lebih dari 4 dan gambar. Jadi kita lihatnya yang G, karena yang ditanyakan gambar. Lihat dari sini, kemudian yang ditanyakan adalah mata dadu lebih dari 4. Dadunya lebih dari 4 berarti 5 dan 6. Jadi ada 2. Jadi peluangnya adalah 2/12 karena ruang sampelnya jumlah keseluruhannya tadi ada 12. Jadi 2/12 disederhanakan menjadi 1/6. Nomor 16, dalam pemilihan kepala desa ada 5 kandidat. 3 diantaranya laki-laki. Peluang terpilihnya kepala desa wanita adalah, nah, kepala desa wanitanya kita hitung dulu. Kalau jumlah orangnya ada 5, kemudian sudah ada 3 laki-laki, berarti wanitanya adalah ada 2. Nah,
Kemudian peluangnya berarti 2 per jumlah keseluruhannya 5, jadi peluangnya adalah 2 per 5. Nah, itu tadi beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Insya Allah nanti soal PAT tidak jauh-jauh dari soal yang sudah kita bahas. Nah, sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan beberapa soal ini. Ada 6 soal. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerjakan semua soal ini. Demikian video yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.